berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali bersama-sama dalam program Raise and God. Kita percaya bahwa ketika kita bersekutu, kita menikmati hadirat Tuhan, itu waktu yang sangat indah karena kita akan mengalami ketenangan di batin kita. Kita akan mengalami sukacita, bahkan akan alami kelegaan karena beban berat kita ternyata diperdulikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh indah janji Tuhan ini. Percaya apapun beban berat yang sedang saudara alami, keadaan letih lesu seperti apa yang sedang saudara alami saat ini, ketika kita datang kepada Dia, Tuhan peduli, Tuhan memberi kelegaan, Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena janji-Mu luar biasa. Engkau senantiasa menanti-nantikan kami untuk datang menghampiri-Mu. Karena Yesus Kristus sudah berkorban menjadi penebusan, dan itu menjadi dasar di mana Tuhan senantiasa rindu untuk bersekutu dengan kami. Saat ini Bapa, kami akan menghampiri Engkau dengan korban syukur kami. Kami juga membawa semua keletihan kami, membawa semua beban berat kami, karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau sungguh-sungguh bisa dipercaya, Engkau sungguh-sungguh tempat bergantung yang terbaik bagi kami. Engkau memberikan kami damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kekuatan-Mu, dan kami semua boleh bersukacita hari ini karena Engkau sudah mengerjakan perkara-perkara yang indah dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab firman-Mu yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau
kasih Tuhan. Sebab Kau layak diagungkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan memiliki rencana yang sangat indah dalam hidup kita. Tuhan menginginkan yang terbaik dalam hidup kita. Sebagai orang beriman, kita punya landasan yang jelas, yaitu kita orang-orang yang mempercayai pribadi Tuhan dan kebenaran firman-Nya yang ditulis di Alkitab. Tetapi menjadi sangat bermasalah karena kadang-kadang orang berkata dia percaya Tuhan Yesus sebagai orang Kristen, tetapi tidak terlalu suka dengan firman Tuhan. Mungkin dia senang dengar khotbah, tetapi dia tidak suka dengan Alkitab dengan berbagai alasan. Salah satunya dianggap itu tidak semuanya firman Tuhan. Ada yang menganggap bahwa itu ada cerita-cerita yang sifatnya mitologi atau tahyul semata. Tidak sungguh-sungguh mempercayai otoritas firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan bahwa sebenarnya firman Tuhan itu selalu baru. Walaupun ditulis sudah sekian lama, tetapi sebenarnya selalu baru ketika orang membuka hati dan mengimaninya. Sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan ini lebih jauh, mungkin ada yang mau bersaksi. Ada orang tertentu atau mungkin kita sendiri pernah mengalami di mana kita menganggap Alkitab itu sesuatu yang kuno dan tidak menarik untuk dibaca, apalagi dipelajari. Ada yang seperti itu enggak? Iya Pak, ada teman saya Pak. Jadi dia ngerasa kalau baca Alkitab tuh suka males. Saya agak bingung gitu. Kenapa males ya? Saya tanya sama dia Pak, kenapa? Karena itu kayaknya cerita-cerita kuno, cerita jadul gitu. Terus aku juga udah sering dengernya, udah pernah denger. So, jadi agak-agak lucu gitu Pak, alasannya dia gitu. Jadi dia bosan, nggak mau malas. Bingung saya jadinya Pak, gitu gimana tuh Pak? Tapi dia masih rajin ibadah gereja. Rajin ibadah, makanya dia bilang, udah sering aku dengarnya, udah pernah. Lah, ya pasti pernah. Iya. Nah ini jadi permasalahan banyak orang Kristen. Kenapa kita ketemu orang-orang Kristen yang kelihatannya rajin ibadah, bahkan aktif di kegiatan gereja, bahkan melayani di pekerjaan Tuhan di gereja, tetapi imannya tetap lemah, tetapi karakternya tidak berubah, tetapi mudah putus asa, mudah stres ketika alami masalah. Salah satu alasannya adalah karena dia tidak mencintai firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu jelas tertulis di Alkitab. Iman Kristen itu dasarnya adalah Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab? Iman itu berarti mempercayai apa yang Tuhan katakan. Nah, kalau kita tidak mengerti isi Alkitab, bagaimana kita berkata kita orang beriman? Kita mengenal Yesus. Yesus yang mana? Kan Yesus yang ditulis di Alkitab. Bukan Yesus yang dikatakan, diceritakan oleh seseorang. Apalagi orang yang tidak percaya akan kebenaran Alkitab. Orang yang tidak beriman kepada Kristus. Kadang-kadang kan kita lihat di media kan, orang yang tidak mempercayai Kristus, orang yang tidak beriman dalam iman Kristen, tetapi bicara tentang Yesus. Dan orang kadang-kadang lebih percaya apa yang dikatakan orang. Tidak. Kita orang Kristen dasarnya adalah Alkitab.
Iman kita dasarnya apa yang ditulis di Alkitab. Kita mempercayai Yesus, Yesus yang ditulis di Alkitab. Bukan Yesus yang diucapkan atau diceritakan orang lain. Sebab kalau kita mempercayai yang diucapkan, diceritakan orang lain, justru kita tidak suka dengan apa yang ditulis di Alkitab, iman kita pasti akan bergeser. Terus bagaimana ya Pak, agar firman Tuhan itu senantiasa selalu baru dalam kehidupan kita? Apalagi kan situasi saat ini kan sudah semakin aneh gitu ya Pak. Gimana supaya itu menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah ini justru disitulah sebenarnya kekayaan rohani itu akan muncul. Alkitab memang ditulis oleh para penulis Alkitab, diilhami Roh Kudus ribuan tahun yang lalu. Memang kalau dari sisi fisik buku, ini buku kuno, buku yang sudah lama, termasuk dari sisi tata bahasanya, konteks budayanya, itu pasti konteks budaya yang sangat lama sekali. Tetapi kebenaran-kebenaran di dalamnya itu diilhami oleh Roh Kudus. Mestinya kata-kata yang diilhami itu akan memberi kita terang, memberi kita inspirasi, mencerahkan hati. Kita dengar motivator saja cerita, katanya, wah saya mengalami pencerahan. Padahal itu kalimat yang diucapkan oleh manusia, yang mungkin dia memang pintar, yang mungkin dia pintar mengolah kalimat-kalimat yang inspiratif. Tetapi perkataan mereka tidak diilhami oleh Roh Allah. Tetapi didasarkan kepandaian, didasarkan pengetahuan yang mereka miliki, itu saja bisa menginspirasi. Apalagi kata-kata yang diilhami oleh Roh Allah, yang kemudian dituliskan oleh para penulis Alkitab dan ada di Alkitab kita. Kalau kita membuka diri, membuka pikiran dan hati kita, kita pasti akan menemukan kebenaran-kebenaran yang baru. Walaupun sudah ratusan kali kita dengar. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Di situ diajarkan kepada kita menemukan satu prinsip penting. Bagaimana kita bisa senantiasa mendapatkan kebenaran-kebenaran yang baru menjalani hidup kita dalam konteks kita masing-masing ya. Kita semua tumbuh di keluarga seperti apa, tumbuh dalam dunia seperti apa, lingkungan seperti apa, situasi apapun, umur kita berapapun, firman Tuhan itu selalu baru kalau kita memegang beberapa prinsip yang diajarkan di perikop ini. Ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam terang dia tidak ada penyesatan. Saudara-saudara, bagian yang pertama yang penting, kalau kita ingin menikmati firman Tuhan itu selalu baru, hiduplah dalam terang. Di situ tadi katakan kalau kita itu hidup dalam terang, maka tidak ada penyesatan. Berarti kan hidup kita benar. Hidup kita tidak salah, tidak akan mengambil jalan yang salah. Karena ketika dalam terang, kebenaran Tuhan itu menerangi jalan kita, situasi dan kondisi apapun yang sedang kita alami, selalu ada arah yang jelas dari Tuhan. Terang itu akan redup dalam diri kita ketika relasi kita dengan orang lain menjadi buruk. Ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ayat 8, namun perintah baru yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. 9, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi jelas sekali, kalau hidup dalam terang, itu pasti hidupnya dituntun oleh firman Tuhan. Hidupnya jadi pelaku firman Tuhan. Tetapi ada yang akan menggelapkan terang itu dalam diri kita. Pengetahuan kita mungkin nggak hilang. Sebab kalau kita baca atau mendengar firman Tuhan, kita mengerti, kan akan hilang dalam pikiran kita. Kita masih mengetahui kebenaran, tetapi kita hanya sekedar tahu
hati kita tetap gelap ketika kita membenci saudara kita. Bagian yang sangat penting yang Tuhan ajarkan apa? Mengasihi. Seperti yang Tuhan Yesus katakan ketika ditanya sebenarnya apa yang diajarkan para nabi di perjanjian lama. Yesus meringkasnya hanya satu, kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Ketika hati kita biarkan ada kebencian, ada kemarahan, ada pahit hati dengan saudara-saudara yang lain, maka kita akan jadi bosan dengar firman Tuhan. Kita jadi orang yang tidak bisa menangkap kebenaran yang baru. Dan akhirnya kita hanya berkata, aku sudah tahu. Tetapi hatinya tertutup, hatinya keras untuk menerima kebenaran itu. Dengan kata lain sebenarnya kita sedang mandek nih pertumbuhan iman kita. Karena kita tidak hidup dalam terang. Orang yang hidup dalam terang pasti hubungannya dengan Tuhan baik, dia peka terhadap kebenaran, pesan, maupun hal-hal yang ingin disampaikan Tuhan, yang ingin ditunjukkan Tuhan. Kita menjadi peka tentang hal itu dan hubungan kita dengan orang lain menjadi baik. Makanya dua-duanya harus sejalan. Hiduplah dalam terang. Maka ketika engkau membaca Alkitab, ketika engkau mendengarkan renungan, ketika engkau mendengarkan khotbah, mendengarkan kesaksian bagaimana firman Tuhan itu nyata terjadi dalam hidup orang, maka kita akan menangkap pesan Tuhan yang baru dalam hidup kita, dalam konteks kita, relevan sekali dengan hidup kita, menjadi jawaban untuk masalah-masalah kita. Kita tidak akan mudah tersesat oleh berbagai ajaran dunia ini. Yang kedua, kita baca di ayat 13 dan 14. Di situ ditegaskan lagi pentingnya kita tinggal di dalam firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi saudara-saudara, orang yang tinggal dalam Kristus itu jelas. Tadi orang hidup dalam terang itu mengenal Kristus, karena dia mengenal siapa Dia yang disembah. Setelah itu kuat karena apa? Firman Tuhan menjadi dasar kehidupannya. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita harus mengerjakan apa yang kita ketahui. Orang-orang yang bosan dengan Alkitab biasanya karena hanya sekedar areanya pengetahuan. Karena areanya pengetahuan kan memang kisah-kisah lama yang ditulis di Alkitab. Karena memang Alkitab itu sudah selesai, tidak boleh ada penambahan lagi. Nah, kalau ada orang yang menambahkan isi Alkitab setelah Wahyu ditulis lagi katanya dari Tuhan, itu pasti penyesatan. Kitab suci kita sudah final, sudah disusun lengkap, tidak ada lagi tambahan atau pengurangan. Perjanjian lama, perjanjian baru itu final, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Kalau ditambah atau dikurangi berarti bukan iman Kristen yang benar. Tinggal dalam firman Tuhan. Apa yang kau ketahui, jalankan dulu saja. Jadi kalau ketemu teman-teman yang mulai bosan baca Alkitab, bahkan mungkin tidak terlalu suka, sudah sering, oke, kalau sudah sering dengar, lakukan saja. Ketika engkau lakukan, engkau baru tahu bahwa itu benar. Sebab yang disebut kebenaran itu kan bukan sekedar apa yang kita ketahui. Tetapi apa yang kita ketahui itu kita alami, itu baru benar. Misalnya seperti ini, Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu kan pengetahuannya, kalimatnya. Tetapi kita akan tahu bahwa mengampuni itu sesuatu yang benar dan baik dalam hidup kita. Siapa yang bisa melihat itu sebuah kebenaran? Orang yang melakukannya. Ketika kita memutuskan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita baru tahu bahwa itu sesuatu yang benar. Karena hati kita akan terbebas dari kebencian, hati kita akan terbebas dari hal-hal yang sifatnya amarah, kita akan alami kelegaan, kita alami kemerdekaan.
Itu ketika mengalami kebenaran itu dalam hidup kita, maka kita akan berkata, memang benar apa yang Tuhan katakan. Tetapi selama belum dilakukan, kita nggak bisa berkata itu benar. Kalau memang benar dilakukan. Jadi jangan hanya menerima secara pengetahuan, intelektual. Tidak, firman itu hidup dan berkuasa. Terima dalam hatimu, lakukan. Ketika kita lakukan, kita baru tahu bahwa yang kita ketahui itu benar adanya. Yang ketiga, jangan mengasihi dunia ini. Ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi ternyata kenapa orang jadi tidak mudah untuk menyukai Alkitab, apalagi menyukai Tuhan, rajin ibadah, tidak terlalu senang dengan Tuhan. Salah satu masalahnya karena hatinya ditawan oleh dunia ini. Semakin orang mencintai dunia, dia semakin redup kasihnya terhadap Tuhan. Pilihannya hanya satu, mencintai Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain. Jadi kalau hati kita masih kelain hati nih. Kalau kita masih kelain hati, kita jadi kasih kita kan nggak tulus. Bagi yang sudah menikah coba, kalau mulai kelain hati, pasti dengan pasangannya kasihnya mulai padam. Kasihnya mulai padam, sikapnya mulai tidak peduli, bahkan mungkin kata-katanya mulai ketus. Kata-katanya tidak bersahabat lagi, karena sudah mulai kelain hati. Saudara-saudara, kalau kita ingin hati kita terus mengasihi Tuhan, maka jangan kelain hati, jangan mencintai dunia ini. Dan dunia yang dimaksud di situ menunjuk 3 hal yang kita bisa baca ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dunia yang dimaksud di situ 3 hal, keinginan daging, keinginan-keinginan berdosa yang ingin menarik kita jatuh dan tidak melakukan kebenaran. Keinginan daging yang ada dalam diri kita itu selalu menarik kita untuk tidak melakukan firman Tuhan, untuk menjauh dari firman Tuhan dan melakukan dosa. Yang kedua itu bicara keinginan mata, orientasi hidup hanya pada hal-hal yang lahiriah, bukan hal-hal yang batiniah. Ketika orang hidup dalam terang, orang hidup dalam firman Tuhan, orientasi hidupnya adalah hal-hal yang batiniah. Apa yang ada di hati itulah yang akhirnya diekspresikan keluar. Melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, termasuk bagaimana dia berpenampilan, semuanya itu lahir dari apa yang di hati. Kalau hati ini hidup dalam terang, dalam kebenaran Tuhan, pasti itu kan memancarkan kebenaran dan kasih-Nya Tuhan. Dunia juga bicara tentang keangkuhan hidup. Ternyata kalau kita angkuh, kita sombong, itu duniawi. Jadi dunia ternyata tidak bicara soal duit atau pekerjaan. Kalau yang punya duit silahkan dengan duit banyak, bersyukur punya banyak duit. Saudara menghitung duit tidak duniawi. Tetapi kalau saudara punya banyak duit menjadi angkuh, itu menjadi duniawi. Saudara diberi Tuhan anugerah, lahir sudah cantik, sudah ganteng. Sementara mungkin orang lain lahir sudah berantakan. Mungkin ini jadi pergumulan orang. Sebenarnya kan tampil, kelihatan cantik, kelihatan menarik, tidak berdosa. Yang berdosa apa? Ketika engkau menjadi angkuh karena hal-hal lahiriah itu namanya duniawi. Jadi saudara-saudara bicara keangkuhan itu bicara hal-hal yang duniawi. Tidak bicara soal-soal, kadang-kadang kan orang Kristen berpikir begitu kan, kalau bicara soal duit, soal pekerjaan sekuler, itu bicara duniawi katanya. Kalau bicara makan itu duniawi. Tidak. Itu menjadi duniawi ketika gara-gara itu kita menjadi angkuh, menjadi sombong, dan membiarkan nafsu daging kita menguasai kita. Itu namanya duniawi. Kalau kita mencintai hal-hal yang duniawi, kasih kita dengan Tuhan semakin padam, semakin padam. Akhirnya ketika dengar firman Tuhan bosen kita. Hati kita tertutup. Nggak tertarik, nggak berminat. Jadi cuma sekedar tahu-tahu. Makanya yang sudah tahu, kalau kita sudah tahu, merasa tahu, kalau kita punya pengetahuan kan, begitu tahu kita sudah tahu. Begitu kan?
tidak pernah sampai di hati. Padahal bicara kehidupan rohani, kehidupan iman, itu bicara hati, bukan pengetahuan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kerinduan Tuhan supaya saudara selalu mengerti firman Tuhan dan itu selalu relevan dengan hidupmu, selalu aktual untuk menjawab kebutuhan-kebutuhanmu. Hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Putuskan, bersikap tegas terhadap hal-hal yang duniawi. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena di dalam Yesus Kristus kami semua telah diposisikan sebagai orang-orang yang beroleh anugerah untuk bisa memahami rahasia kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengajarkan kebenaran-kebenaran Tuhan itu dalam pikiran dan hati kami. Kami bersyukur firman-Mu memperbaharui kami. Firman-Mu memerdekakan hidup kami. Tetapi kadangkala kami menjadi bosan, kami menjadi sulit untuk mengerti. Saat ini kami mengerti, supaya kami menguji hati kami. Jangan-jangan saat ini kami sedang menjauh dari terang Tuhan. Kami kembali di jalan yang dikuasai kegelapan, yang dikuasai dunia. Kami tidak terlalu tertarik dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus saat ini menjamah kembali hati kami, mengobarkan kembali hati kami, supaya kami kembali lebih mencintai firman-Mu, kami lebih mencintai keindahan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Tinggal dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, dan menjadikan kebenaran firman Tuhan penuntun hidup kami, pedoman utama hidup kami semuanya Tuhan. Tuhan memberkati supaya hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan bisa mengajarkan dengan cara yang benar, sebagaimana seharusnya, dengan kata-kata yang baik, yang membuat jemaat-Mu bisa memahami kebenaran firman-Mu dengan benar dan baik juga. Tuhan juga memberi hikmat, keterampilan kepada para orang tua untuk bisa mengajarkan kebenaran firman-Mu kepada anak-anaknya dari kecil, supaya keluarga-keluarga Kristen bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan para orang tua juga jadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang bisa memperagakan kebenaran itu kepada anak-anaknya. Tuhan juga memberkati supaya orang-orang yang melayani diberi perasaan haus dan lapar akan firman Tuhan. Kesibukan pelayanan tidak memadamkan kerinduannya terhadap kebenaran, tetapi justru membangkitkan rasa haus dan lapar semakin besar untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang melayani juga semakin setia, semakin berkomitmen untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan demikian jemaat Tuhan mendapatkan model yang jelas bagaimana mempraktekkan firman Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin, orang-orang yang Tuhan percayakan dengan otoritas, supaya mereka juga Tuhan berikan hikmat, memimpin dengan cara yang benar. Teristimewa untuk para pemimpin bangsa kami, untuk presiden, untuk pejabat-pejabat publik yang lain. Biarlah hikmat Tuhan selalu menyertai mereka, selalu mengarahkan mereka melalui keputusan-keputusan, dan apapun yang dikerjakan, itu semua selaras dengan kehendak Tuhan. Kami sangat percaya ketika pikiran dan hati para pemimpin bangsa kami itu diarahkan oleh Tuhan, maka bangsa ini akan diberkati Tuhan. Bangsa ini akan ada dalam terang Tuhan. Bangsa ini menjadi bangsa yang dipenuhi dengan sukacita dan hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetap percaya firman Tuhan, situasi dan kondisi apapun selalu ada jawaban bagi saudara. Kalau saudara memiliki pergumulan, saudara sedang terbaring sakit, saudara sedang ada masalah rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pergumulan yang lain, hubunganmu dengan orang lain sedang bermasalah, saudara membutuhkan dukungan doa, jangan ragu untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di
layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa karena kami percaya doa bisa mengubah segala sesuatu. Kalau saudara-saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia.